Hari ini gue lagi di Gunung Kidul, posisinya lagi malam hari, dan kalian bisa lihat sepi banget ya, nggak ada pengendara yang lewat. Bentar dah, itu putih-putih apa sih? Nggak jelas deh gue di belakang lihat. Loh, kok kayak pocong ya guys? Kalian lihat nggak tuh guys? Apa itu ya guys? Serem banget Pak, kali ini Pak, sumpah dah. Tuh. Pak, ini kok makin gelap Pak? Depan. Coba lihat mapsnya. Kita masih nyasar guys. Itu bener nggak sih Pak? Kita belum nemu orang sama sekali di sini. Mau nanya juga bingung. Nyium tela bakar nggak? Iya ya. Iya nggak? Bau gosong ini ya? Sumpah dah, bau nggak? Iya anjir, bau banget ini. Nah, Ini lagi ngomongin bapak-bapak hilang guys. saya merinding nih, sumpah demi Allah. Ini kita merinding semua yang ada di mobil. Jadi guys, kalian bisa lihat ya, ini ada jembatan salah satu yang terkenal di Gunung Merapi. Dan hari ini gue pengen ikut upacara Labuhan Gunung Merapi. Halo para lang dan Erjeles Satset, mungkin video kali ini agak sedikit berbeda. Jadi tadinya tuh gue pengen bikin opening di upacara Labuan Merapi tahun 2026. Nah cuman hari ini gue lagi di Gunung Kidul, posisinya lagi malam hari, dan kalian bisa lihat sepi banget ya, nggak ada pengendara yang lewat. Yaudah akhirnya gue putusin, udahlah kayaknya gue bikin aja nih opening video di sini. Jadi ini dadakan guys. Nah baru setelah ini selesai, kita liputlah tuh acara Labuhan Gunung Merapi. Mungkin kalian pernah dengar ya istilah Merapi tak pernah ingkar janji. Ya nantilah gue bahas itu di sana. Dan sekarang jam udah menunjukkan 10:30 lewat 10:40. Nah kalau misalnya kalian lihat jalanan sepi kayak begini nih, kiri kanan nggak ada siapa-siapa, gue tuh kadang bayangin kalau misalnya ada setan tiba-tiba muncul di tengah jalan. Atau yang kedua, ada begal. Nah itu yang bikin males tuh. Karena apa? Karena ya begal itu udah merusak jatuhnya. Dan membahayakan nyawa juga kan. Nah mudah-mudahan sih nggak ada begal di sini ya. Gue juga nggak tahu apakah ada atau enggak. Ya udahlah, ikutin terus video kali ini. Bismillah ya, doain semoga semuanya lancar-lancar terus. Gokil guys, bener nggak sih yang kemarin itu sempat viral di TikTok ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala nafi sakaratil maut wa najatan minan nari wa fa'idal hisab.
Ketika ada orang yang pulang malam hari di Gunung Kidul terus ngalamin cerita-cerita horor, nah ini sekalian aja nih gue juga pengen lihat ya, apakah gue mengalami fenomena yang sama atau enggak. Dan buat yang acara upacara Labuan Gunung Merapi itu, gue bener-bener nunggu banget ya, karena memang jalur pendakiannya itu dibuka ya hanya setahun sekali di acara Labuan Gunung Merapi ini. Jadi besok kayaknya bakal seru banget deh tuh acaranya. Tapi tadi itu apa yang lewat ya? Kucing atau apa guys? Apa gue salah lihat mungkin? Nah kalau misalnya kalian lihat sesuatu boleh banget komen di bawah ya. Jadi siapa tahu nanti dari sudut pandang yang berbeda tuh, yang gue nggak lihat di video, kalian misalnya lihat boleh banget komen di bawah. Nah sekarang kita masuk ke jembatan nih guys. Kalian bisa lihat ya, ini jembatannya ya, karena memang malam hari jadi nggak terlalu kelihatan ya. Dan ini memang sepi banget sih, jarang banget ditemuin ada pengendara lain ya lewat ke sini. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Gunung Kidul ya, jadi dulu ada salah satu cerita yang cukup viral, cerita horor dialamin sama tukang ojek namanya Mas Herman. Jadi Mas Herman itu memang biasa narik. Nah, waktu itu posisi dia lagi narik malam hari. Jadi lagi lurus lewat Tugu Jogja. Sampai akhirnya dia tuh dapet penumpang cewek. Nah, ketika si penumpang itu ditanya, dia pengen ke Wonosari. Nah, Mas Herman kaget karena kan tuh jaraknya cukup jauh gitu ya. Bener ini Mbak gitu. Tapi si cewek itu cuman jawab, "Iya, Mas." Dan itu datar gitu jawabannya. Ya udahlah, akhirnya si cewek itu naik ke atas. Nah ketika dia udah naik motor dikasih helm, jalan lah tuh Mas Herman. Nah ketika udah mulai jalan beberapa waktu, Mas Herman tuh mulai mikir, kan di hutan Alas Jatinya itu dia sering dengar banyak cerita-cerita horor gitu. Tapi di satu sisi gimana ya, ini kan uangnya lumayan juga, masa rezeki ditolak sih? Ya udahlah, dia jalan tuh terus. Nah ketika udah mulai masuk Gunung Kidul nih, posisinya memang udah mau tengah malam, dan dia udah mulai jarang juga tuh nemuin orang-orang yang memang lewat di jalan tersebut nih. Posisinya kayak gue begini nih guys. Sampai akhirnya ketika sudah makin masuk ke dalam hutan, nah di situ Mas Herman dengar ada suara rintihan kuda. Makin lama makin dengerin, lah bukan suara kuda nih, dan dia juga mikir kayak, masa ada kuda di sini sih, emang ada delman apa gimana? Nah tapi makin lama suaranya itu kayak suara orang nangis. Karena emang udah gemeteran tuh Mas Herman, dia nanya lah penumpangnya, "Mbak, dengar juga suara ini?" Si mbaknya bilang, "Iya Mas, dari arah kanan." Wah makin jadi-jadilah tuh di situ. Makin digaspol tuh motor, masalahnya kan area hutannya nggak bisa langsung cepet keluar kayak gitu kan. Nah akhirnya udah mulai keluar hutan itu, udah mulai lega tuh, ada perkampungan. Sampailah tuh di rumah mbaknya. Terus akhirnya mbaknya kasih uang buat Mas Herman. Nah di sini masalah utamanya, Mas Herman kalau mau balik itu sendirian lewat hutan yang tadi. Ya udahlah, mau nggak mau dia lewat ke hutan itu. Nah ketika Mas Herman lewat di hutan itu, dia ketemu sama pertigaan. Di situ dia mikir, kayaknya tadi gak ada pertigaan dah. Kok gue ngeliat ada pertigaan ya? Akhirnya dia ngambil jalan ke kiri tuh Mas Herman. Nah ketika dia ambil jalan ke kiri, di depannya itu ternyata ada pertigaan lagi. Lah ini bukan yang tadi ya? Salah apa gimana nih? Dia keingetan tadi tuh pas ngobrol sama mbak-mbak. Kan mbak-mbak bilang ambil jalan setapak aja Mas. Kalau ke kanan itu bisa tembusnya ke kuburan desa gitu, makam-makam yang emang ada di desa itu. Udah akhirnya diikutin lah tuh pesan dari si mbaknya kan. Nah dia jalan lagi Mas Herman, sampai akhirnya dia tuh ngeliat kayak area persawahan gitulah, area persawahan. Nah dia jalan lagi, di situ dia nemu semacam kayak batu gitu guys. Tapi masalahnya memang posisi itu udah tengah malam banget, larut.
dan sinyalnya itu nggak ada. Jadi memang bingung juga nih posisinya si Mas Herman. Nah akhirnya ketika dia lihat batu itu, ada seorang kakek-kakek yang lagi duduk di atas. Dia bingung ya, ini orang hantu apa gimana. Tapi dia coba tanya lah tuh si kakek-kakek. Ternyata dijawab sama kakek itu. Jadi kakek-kakeknya itu pakai caping, terus dia pakai baju yang ada kancingnya gitu, tapi kagak dikancingin. Jadi dadanya itu agak kelihatan sedikit ya, walau malam hari rada nggak jelas lah gitu. Nah pas ditanya soal jalan ke kota tuh kemana ya mbah gitu, si kakek itu malah jawab, kamu tuh ngapain malam-malam kesini, bukannya istirahat gitu. Nah jadi malah dinasehatin tuh si Herman. Nah si Herman kan bingung ya, dia nanya lagi, ini jalannya jadi lurus apa gimana. Si mbahnya itu cuman nggak jawab, dan topi capingnya tuh masih kayak dipakai kayak gitu guys. Nggak lama dia cuma ngangguk doang gitu. Ya udahlah akhirnya Mas Herman jalan aja tuh. Nah, ketika Mas Herman jalan ngelewatin kakek itu, pas dia lihat ke belakang, nah ini gue merinding nih. Pas dia lihat ke belakang itu, ternyata sawah yang tadi berubah jadi hutan jati lagi. Nah disitulah dia lihat ada satu sosok cewek, rambutnya panjang tapi baju putihnya lusuh. Nah di situ dia kaget, jatuh motornya, tiba-tiba dia kayak udah nggak sadarkan diri. Nah pas dia bangun-bangun, besokannya dibangunin sama orang tuh. Ternyata warga itu bingung, ini kenapa ada orang jatuh di pinggir hutan. Nah ini cerita tuh sebenarnya cukup viral ya, kalian kalau mau cari artikel beritanya itu pasti nemu deh kalau misalnya kalian cari di internet. Gitu guys ceritanya. Bentar dah. Itu putih-putih apa sih? Nggak jelas deh gue di belakang lihat. Loh, kok kayak pocong ya guys? Kalian lihat nggak tuh guys? Apa itu ya guys? Coba kita berhenti dulu ya guys. Coba gue pengen penasaran nih. Kita berhenti dulu cari tempat yang aman. Itu apa sih tadi, kayak bentuknya pocong deh? Apa gue salah lihat ya? Coba kalian komen itu tadi apa sih? Nih bentar gue turun dulu ya. Ya guys, gue penasaran banget ya. Tadi apa itu ya? Ini agak lumayan juga nih. Ya udah kita jalan kaki aja dulu nih guys. Sebenarnya tadi apa sih? Apa gue salah lihat? Apa bagaimana gitu ya? Ya guys, ini jalanan sepi banget guys. Nah ini di sini nih. Kita lihat nih guys. Ini apa sih sebenarnya guys? Oh, jadi sebenarnya ini tanda guys, tapi memang bentuknya kayak pocong ya. Ya, jadi kayak ini tanda gitu ya, tanda jalan ya. Gue juga kurang paham ini maksudnya tanda apa ya. Mungkin bagi pikiran gue agar lebih berhati-hati, jangan ngebut-ngebut gitu. Yaudah yuk, kita balik lagi ke mobil. Ya itu guys, nyata kita jangan buru-buru ngambil kesimpulan gitu ya. Oh ini ada hantu, ada setan. Bisa jadi salah lihat gitu. Atau kayak tadi, jangan itu penanda jalan gitu. Paling ya, udah. Kita lanjut lagi perjalanan malam hari ini guys. Oke? Aduh, jatuh gua. Bro, sempat tadi lu, gue tuh tadi ngelihat ada orang pakai naik sepeda. Kerekam nggak? Cuman sekarang hilang orangnya. Sumpah, coba lihat dah. Jadi guys, ini random banget ya. Tadi salah satu kru RJL yang lagi nyetir, ini bukan gimmick karena tadi sempat berdebat dikit waktu nggak di record gitu. Jadi si yang kru RJ lagi nyetir ini pas ada momen, nggak tahu tadi kerekam apa enggak ya, pas ada momen motor itu nyalip, jadi dia ngeliat tuh kayak ada bapak-bapak lagi jualan bawa sepeda gitu. Cuman kan memang posisinya
kiri kanan tuh kayak sepi banget gitu loh. Kalaupun ada yang jualan nggak ada rumah-rumah sama sekali. Nah terus ketika karena dia fokus kan motor lewat, nah pas dia lihat si motornya setelah lewat, si bapak-bapak itu hilang sama dagangannya gitu. Jadi bapak-bapak tua tinggi Ya naik sepeda. Nah itu jualannya panjang itu dia. jualannya panjang. Maksudnya tempat jualannya panjang tuh. Tempat jualannya panjang, gerobaknya, tapi dia bawa sepeda. Iya, dibalap lah sama ini tuh apa namanya? Motor. Itu apaan tuh jualan? Baru dia mau ngobrol sama kita, ada bapak-bapak jualan itu, pas didim ternyata hilang. Nyium ketela bakar nggak? Iya ya, Iya nggak? bau gosong ini ya? Iya kan? Padahal saya matiin loh. Hah? Sumpah dah, bau nggak? Iya anjir, bau banget ini. Nah, Ini lagi ngomongin bapak-bapak hilang guys. Saya merinding nih, sumpah demi Allah. Ini kita merinding semua yang ada di mobil. hilang. Tiba-tiba bau gosong ya? Anjir ini lagi momen off, merinding banget ini. Tuh hilang. Iya, jadi pasti. Nah di sini udah hilang nih. Gara-gara tadi dia ngobrolin bapak-bapak penjual hilang anjir. Dan di kiri kanan kagak ada yang bakar sampah. Orangnya kagak ada. Yang lewat jarang. Jadi guys, gue baru kepikiran, kok bisa ya? Kan tadi sebelum ada kejadian si kakek-kakek hilang itu, yang dilihat sama yang nyetir nih, kan gue lagi cerita horor, ojol yang lagi nganterin penumpangnya ke Gunung Kidul. Nah di situ pas dia jalan pulang di hutan itu, dia kan ketemu sama kakek-kakek tuh yang di atas batu. Yang pas dia nengok ke belakang, si kakek-kakeknya hilang. Oke, kalian nggak? Jadi di situ ada satu sosok kakek-kakek yang di atas batu yang hilang. Nah, gue nggak pernah ngomong tuh sebelumnya cerita ini, artikel ini, atau gue kasih lah ke yang nyetir. Nah, yang nyetir itu ngelihat si kakek-kakek tadi bawa kayak semacam gerobak, lalu hilang. Kok bisa kebetulan ya kakek-kakek yang gue ceritain sama kakek-kakek yang dilihat sama yang nyetir tuh. Secara probabilitas kan 1 banding berapa, dan ini bukan gue rekayasa gitu ya guys. Jadi maksudnya ini benar-benar fenomena yang kita alamin aja pas ada di sana. Nah, kalau menurut kalian, itu sebenarnya kakek-kakek siapa guys? Boleh banget komen di bawah. Jadi hari ini justru tadi yang ngeliat bapak-bapak pakai sepeda tadi jualan apa itu? Nggak ngeh. Nggak ngeh. Pokoknya dia jualan bapak-bapak tua tinggi pakai sepeda terus hilang tiba-tiba. Nggak tahu ya tadi. Pokoknya yang ada motor lagi nyalip itu kalau menurut yang lagi nyetir. Coba nanti di flashback ya. Kalian tadi ada yang lihat juga nggak? Yang dilihat sama dia? Karena soalnya tadi ini sampai berdebat nih masalah begini doang nih. Gitu. Kalau misalnya kalian lihat tadi coba komen di bawah. Ya jadi guys ini lucunya ya, kecium bau gosong lagi nih. Setelah tadi di atas, ini kecium lagi. Nggak tahu sih bau apaan sih ini, bau gosong banget ya. Cuman kan kalian bisa lihat sendiri nih kiri kanan kagak ada warung, kagak ada yang bakar sampah, jendela juga ditutup semua gitu. Terus sirkulasi udara juga nggak masuk gitu. Bau apa nih gue juga bingung. Nah ngomong-ngomong soal Gunung Kidul kan ini dulu merupakan lautan gitu ya. Mungkin pada nanya kok bisa dulu lautan jadi gunung ya, tentu prosesnya tuh panjang banget guys ya. Jutaan tahun mungkin. Dan kalau bicara Gunung Kidul juga jangan yang horor-horornya doang, karena menurut gue ini salah satu destinasi wisata yang kalian tuh harus kunjungin gitu. Masih banyak yang natural banget alamnya dan oke punya lah gitu. Jadi gue rasa vlog Gunung Kidul sampai sini dulu. Karena emang ini dadakan syutingnya, baterai mungkin juga udah mau habis. Nah habis ini jangan di skip videonya karena kita akan liput acara Labuhan Gunung Merapi. Jalur yang nggak pernah dibuka, hanya dibuka setahun sekali untuk acara Labuhan Gunung Merapi. Jadi langsung aja ikutin video upacara Labuhan Gunung Merapi. Sorry guys ya, ini tiba-tiba gue nyalain lagi. Ini karena udah mau jam 12.
Terus tiba-tiba Google Map ngarahin kita ke arah jalan yang tadi kita nggak lewat. Dan ini masuk kayak pelosok-pelosok gitu guys. Ini kita lagi nyari jalan keluar sih. Kita rekam aja deh. Tuh kalian bisa lihat ya. Ini jalannya sempit nih. Terus sudah mulai bebatuan. Ini serem banget Pak kalau ini Pak, sumpah dah. Tuh. Walaupun ada rumah tapi serem gitu loh. Nuansanya. Iya. Pak ini kok makin gelap Pak? Depan. Agak. Aman nggak? Yaudah guys dah. Coba lihat mapsnya. Kita masih nyasar guys. Itu benar nggak sih Pak? Benar. Makanya coba. Benar deh jalannya terus. Wah, jelek Pak bang. Kita masih belum nemuin jalan keluar guys. Jalannya kayaknya beda sama jalan yang tadi kita awal berangkat. Jalannya jadi sempit. Dan pohon-pohon semua tuh kalian bisa lihat ya. Santai aja Pak. Nanti nih Pak. Ayo Pak. Jangan kenceng-kenceng. Kok jalannya kayak gini ya Pak ya? Sumpah dah. Kiri. Jadi Kiri itu yang ada rumah. Gini Pak. Salah bro, sorry bro. Mundur. jangan ada banget. Gue mau bibir di sana ini anjing. Tenang aja Pak. Aman, bismillah. Senang. Iya. Salah guys, mundur lagi guys. Pak ini udah nggak tahu belakangnya susah nggak kelihatan Pak. Asli sih kita nggak lewat jalan ini tadi guys. Dan kita belum nemu orang sama sekali di sini. Mau nanya juga bingung. Wah, Google Map-nya nggak bohongin kita Pak. Benar, udah ikutin aja. Percaya lu. Emang apa? Kenyang. Wah masih hutan guys. Nggak tahu ini kita salah jalan gimana sih, tapi Google Maps sekarang kesini. Pak. Terus ini Pak. Tuh Saya kanan. curiga mah tadi tuh hotelnya bukan hotel Pak. Wah, Aja. yang bener lu. Tapi apa? Ya hotel gaib Pak. Yoyo abdi dalam ergoterapi ingkang 1 kinabekti. Guys, setelah melewati malam panjang di Gunung Kidul, sekarang gue pengen ikut upacara labuhan Gunung Merapi.
Sebuah fenomena budaya di mana Gunung Merapi merupakan sumber kesejahteraan bagi warga sekitar. Tapi tidak bisa dipungkiri juga guys, bahwa ada resiko letusan Gunung Merapi yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Kita masih ingat betul di tahun 2010, letusan Gunung Merapi menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit. Bahkan Mbah Marijan sebagai juru kunci meninggal dunia pada kejadian tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang Gunung Merapi, banyak juga yang mengisahkan antara kisah Panembahan Senopati, Kanjeng Ratu Kidul, Eyang Sapu Jagat di Gunung Merapi ini. Seperti apa kisahnya? Ikutin terus di video kali ini karena akan gue bahas. Langsung kita mulai videonya. Ya, jadi guys, ini kita sekarang lagi siap-siap untuk ikut upacara Labuhan Merapi ya. Gokil, nggak nyangka bisa serame ini ternyata antusias dari masyarakat untuk mengikuti upacara Labuhan Merapi. Beragam banget lapisan dari masyarakat yang ikut upacara ini ya. Karena mungkin ini juga salah satu jalur yang biasanya hanya dibuka ketika upacara Labuhan Merapi. Oke, ikutin terus video gua sampai ke atas. Rombongan sudah berangkat. Tarik. Hari ini lagi ikut merasakan fenomena budaya Labuhan Merapi, mantap. Sudah berapa kali? Ini baru pertama kali mas. Silahkan, masih ada pos 1 sampai 5 nanti. Siap, istirahat dulu sebentar. Jadi guys, ini sambil olahraga, seger banget ya. Hawanya, udaranya sejuk banget. Beda kayak di kota. Dan tadi gue sempat bilang di awal, pengen gue jelasin apa hubungan Gunung Merapi, Panembahan Senopati, dan juga Ratu Kidul. Yang mana memang kisah ini cerita rakyat, legenda yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Berawal dari Panembahan Senopati yang lagi bertapa di pantai Parangkusumo. Karena memang waktu itu guys, sedang dalam kondisi perang melawan Kerajaan Pajang. Disitulah terjadi pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul.
Dimana kita sama-sama tahu lah guys ya, Kanjeng Ratu Kidul itu selalu digambarkan dengan sosok yang serba hijau, memakai mahkota, dan merupakan penguasa dari pantai selatan. Lalu juga punya banyak pasukan dan kereta kuda. Dalam pertemuan itu terjadi sebuah kesepakatan kalau Ratu Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati beserta keturunan Raja-Raja Mataram. Panembahan Senopati juga berdoa agar dapat menjadi pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Setelah itu, beberapa waktu kemudian, Panembahan Senopati pulang dengan membawa oleh-oleh nih guys, yaitu berupa telur jagat. Dan sesampainya di keraton, pengawal Panembahan Senopati memberikan telur tersebut kepada Ki Jurutaman. Yang emang kita ketahui kalau Ki Jurutaman ini mengabdi di istana untuk merawat taman istana. Akhirnya nih guys, telur itu pun dimakan oleh Ki Jurutaman dan setelah dimakan langsung membesar, berubah menjadi raksasa. Di situ pula lah Ki Jurutaman mendapatkan tugas baru, yaitu menjaga Gunung Merapi untuk negeri Mataram. Gila guys, ini rezeki banget ya, karena bisa melihat Gunung Merapi ini sedekat dan secantik ini ya, pada saat proses upacara Labuhan Merapi. Ditambah lagi memang jalur ini yang seperti tadi gue bilang ya, hanya setahun sekali nih dibukanya pada saat upacara ini aja. Ya, kalau momen-momen kayak gini ya, enaknya sih sebenarnya ajak si doi. Tapi si doinya tuh siapa masalahnya? Ya udahlah, kita lanjut lagi aja nih pendakian ke atas. Ya jadi guys, ini gue belum sampai atas ya, karena emang jalurnya ternyata mantep juga nih guys. Tapi justru yang gue salut adalah gue ngeliat kan tadi banyak juga yang nggak memakai ya kayak pakai pakaian pendaki lah, dan juga tidak memakai alas kaki. Salut sih sama mereka. Ya udahlah, oke, gue siap-siap naik lagi nih ke atas. Ya jadi guys, sekarang gue lagi ikut acara Labuhan Merapi. Di samping udah ada Mbah siapa Mbah? Palopo. Mbah siapa? Palopo. Mbah Palopo. Mbah Palopo ini lagi ikut juga ya Labuhan Merapi Mbah? Iya betul. Berarti dari keraton apa gimana Mbah? Saya dari Pleret. Dari Pleret, wah mantap. Itu dulu ibu kotanya Mataram ya? Iya betul. Kenapa Mbah kok ikut upacara Labuhan Merapi Mbah? Itu ngantar pola sama. Oh banyak ya? Iya. Oke siap, makasih Mbah. Ya guys, sekarang gue udah sampai di puncak, alhamdulillah. Kalian bisa lihat ya, ini antusias dari masyarakat benar-benar luar biasa banget dan ramai banget di sini. Ayo kita lihat di puncak kira-kira akan ada fenomena apa. Ikutin terus.
Bapak Danang, Wakil Bupati Pelajaran Sleman, Penebut, Romo Penebu, Karodang Ringan, Kurang, Darjo, Solo, Konco, Kawadanan Bunglon, Saking Keraton, Ngadukasi Ningrat, Dalam Borong Bada-Bada. Anggenipun Wilujengan, so dipetakan Kurampe sampun paripurna anggenipun berjaken. Soho sekul Wilujengan sampun katoto. Ing samangke anggenipun hanampi berkat Wilujengan punika wonten ing Rigol Sri Manganti ingkang sampun kados padatan mandhap saha hanampi sekul berkat puniki. Nyuwun wonten asma dalem Gusti mugi berkat puniki tansah dadosaken berkah saking asma dalem Gusti kapitadosan. Ningali kawontenan sopapan panggenan ing samangke anggenipun mundur mandhap boten sah keseso lan medalipun wonten saking regol punika boten sah kulit-kulitan selaras kemawon sedaya tentu kemawon mangke nampi pikantuk berkat puniki nggih nampi berkat puniki pandonga kalujengan saestu bojo duka sareng mugi panjenengan sami derasan manira pinaringan umur panjang, pinaringan kesehatan, warga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ayub tentrem sedaya-sedyanipun, rezeki dalan pun gampilaken, kanthi rezeki ingkang halar, berkahi kagem keluarga. Mekaten saking kula tertib kemawon, saestu para kanca ingkang nampi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merapi tak pernah ingkar janji. Gunung yang terlihat gagah dan keren ini ternyata punya dua sisi, guys. Yang pertama, menjadi sumber mata pencarian bagi banyak orang. Tapi yang kedua, tidak menutup kemungkinan resiko letusan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Merapi bukan sekedar gunung, ia hidup dalam legenda. Tentang Panembahan Senopati, Ratu Kidul, dan ikatan sakral antara keraton, Laut Selatan, dan puncak Merapi. Labuan Merapi juga ngingetin gua, guys, kalau manusia bukanlah pemilik tunggal kehidupan di muka bumi. Saat keangkuhan dan kesombongan itu mengambil alih, alam hanya perlu satu momen aja untuk mengingatkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Jadi pentinglah gimana kita menjalani kehidupan agar selaras antara manusia dengan alamnya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri dulu nih, guys. Ciao ya, sampai ketemu di episode wisata malam selanjutnya.